Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so sacred, fantastic. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a pen, red as against you. That shit, to be a negative, we should be getting back to it. I got facts over tracks, it's fantastic. Slow, speaking fast, got the road, got the gas. Think I'm all man fast, but I don't know what that is. The race on the last and the pettiness. A reflection of the emptiness, various. You can know with my time, you're delirious, mysterious. Because you want to make interior, inferior. You know I'll always give it superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear the word, you can say it back. I want you to feel free when the chains are back. It's slowly what you got, it was built to last, yeah. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam,
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Di sini saya akan membagikan contoh dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang pertama yaitu jangan buang sampah sembarangan. Di situ terdapat kalimat negatif kata jangan. Kita rubah menjadi kalimat positif seperti buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam kesepakatan kelas yang harus disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman keyakinan sekolah atau kelas. Nomor 5, dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah, yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah, yaitu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, setelah kita mengetahui cara pembuatan atau proses pembuatan keyakinan kelas, di sini saya akan memberikan contoh keyakinan kelas sebagai bahan referensi ibu atau bapak di kelasnya masing-masing. Yang pertama yaitu datang tepat waktu sebagai wujud dari kedisiplinan siswa.
Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Di sini terdapat nilai kedisiplinan serta rasa tanggung jawab. Yang ketiga, saling menghargai antar teman. Di sini terdapat nilai saling menghargai antar sesama manusia. Yang keempat, minta izin sebelum keluar kelas. Di sini terdapat nilai rasa tanggung jawab dan saling menghormati. Yang kelima, belajar dengan aktif dan tertib. Di sini siswa memiliki rasa kedisiplinan yang tinggi ketika mereka belajar. Yang keenam, hormati guru dan teman. Di sini siswa memiliki nilai menghormati dan menghargai terhadap orang. Yang ketujuh, angkat tangan sebelum berbicara. Di sini memiliki nilai saling menghormati dan kedisiplinan. Setelah pemaparan mulai dari materi Ki Hajar Dewantara, disiplin positif, budaya positif, serta keyakinan kelas, yang dilanjutkan dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas yang diakhiri dengan contoh keyakinan kelas, maka saya di sini melakukan aksi nyata sebagai perwujudan dari modul 1.4 mengenai pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas yang saya praktekkan di SMP saya sendiri, dengan tujuan dari aksi nyatanya, sasarannya yaitu kelas 7. Berikut adalah aksi nyata saya yang saya lakukan di kelas 7C. yang pentingnya, apakah waktu kalian ke sini ke sekolah datangnya terlambat apa tidak? Bisa memakai pakaian yang rapi? Sepatunya juga seragam ya? Kenapa kalian melakukan itu? Karena ada apa? Peraturan itu, karena ada peraturan sekolah. Coba sebutkan satu aja peraturan sekolah yang lainnya. Ya bagus, tidak boleh mengejek. Ada lagi yang lain? Tidak boleh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di meja. Tidak boleh memasuki Apa? Siapa? Masuk ya, masuk terlambat. Ya, bagus ya. Itu adalah aturan-aturan sekolah. Nah, hari ini kita akan mereview aturan sekolah
kita. Sebelum apa sih yang akan kita lakukan? Nanti Bapak kasih tahu. Sebelumnya Bapak akan bagikan stick note-nya. Kalian nanti tulis salah satu peraturan sekolah atau yang kelas yang ada di sekolah kita. Ya. Oh, minta tolongnya ya, membagikannya yang perempuan ini. Jangan sampai kebalik ya. Ditulis salah satu aja. Ya. Pak, kamu udah usahakan banget pakai Tidak boleh nakal. Boleh nakal. Sekarang sudah ada yang di sini. Nah, Bapak sebelum kita mereview yang di sini, Bapak mau nanya dulu. Kalau kita tidak ada aturan di sekolah, apakah kita akan menaati peraturan sekolah? Tidak. Ya. Akankah kita datang tepat waktu? Tidak. Pakai seragam yang rapi? Tidak. Kenapa? Karena selama ini kita selalu bergantung terhadap Aturan. apakah itu baik untuk kita apa enggak? Baik. Enggak ya, kalau kita masih melanggar peraturan ya, kita berbuat melanggar peraturan pasti tidak baik untuk kita. Kalau kita ingin sukses, ingin baik, ada aturan ataupun tidak ada aturan, kita harus berbuat baik. Itulah yang disebut dengan nilai kebajikan. Ya, Bapak kasih contoh seperti ini. Kalau kita ke pasar atau ke kota naik motor, apakah kita akan pakai helm kalau tidak ada aturan? Tidak. Kalau Bapak akan pakai. Kenapa? Walaupun ada aturan atau tidak ada aturan, Bapak pakai helm itu supaya menjaga keselamatan. Waktu kita kopi kita pakai masker. Kalau tidak ada aturan pasti gimana? Pakai ya. Ya. Tapi kalau kita memakai masker, karena ada di kita itu untuk menjaga keselamatan sendiri, yang terhindar dari virus corona. Balik lagi ke sini, kita kemana? Ke sekolah, ya, memakai pakaian yang rapi, memakai sepatu itu menjaga jadi ada nilai kedisiplinan. Itu yang disebut dengan nilai kebijakan, disiplin, tanggung jawab, ya. Saling menghormati, pegang tas. Alhamdulillah hari ini kalian sudah menuliskan tentang peraturan-peraturan di kelas kita ini ya. Bapak mau manggil teman kalian untuk membacakan. Kita tulis peraturan apa saja sih yang ada, lalu kita ubah dari yang negatif menjadi kalimat positif. Bantu Bapak bacakan. Pertama apa nih? Ya, tidak terlambat masuk kelas. Yang kedua, tidak mengobrol. Yang ketiga, tidak boleh makan di kelas. Yang selanjutnya tidak keluar saat belajar. Kalau yang sama nggak usah
baca lagi ya di lewat aja oh ini sama apa langsung aja lewat yang lain apalagi tidak berlagi yang mana apa yang selanjutnya tidak ya berkata kasar selanjutnya apa tidak bermain saat belajar berapa tidak berapa mengumpulkan tugas yang sudah apa ada apa buang sampah sembarangan ada lagi mungkin yang terakhir ada lagi kalau ada yang satu oh tidak mengejek remaja ya sudah lagi kan ada terima kasih ya nah ini adalah peraturan yang ada di sekolah kita yang sudah kalian buat. Mari kita ubah ke dalam keyakinan kelas kita yaitu ke dalam nilai-nilai kebajikan. Yang pertama di sini kita punya tidak terlambat masuk kelas. Berarti di sini kita harus tepat waktu. Berarti ya tepat waktu. Yang kedua ada tidak mengobrol. Ya, berarti nilai kedisiplinan, fokus saat belajar. Yang ketiga tidak boleh makan di kelas, berarti bagaimana? Disiplin. Disiplin. Yang keempat tidak keluar saat belajar. Baik. Menghargai. Yang kelima tidak berkelahi. Saling menghargai. Saling menghargai. Yang keenam tidak berkata kasar. Menjaga ucapan. Jaga lisan. Jaga lisan. Yang ketujuh tidak bermain saat belajar. Disiplin. Disiplin. Yang kedelapan tidak terlambat mengumpulkan tugas. Tepat waktu. Yang kesembilan tidak buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya betul. Sampah pada tempatnya. Yang 10 tidak mengejek teman. Saling menghargai antar. Nah inilah 10 keyakinan kelas kita. Sebelum kita sepakati, apakah ada yang harus ditambahkan lagi atau tidak? Tidak. Berarti kalau tidak, kita sepakati sama dengan tepuk tangan 3 kali. Alhamdulillah, akhirnya kelas kita sudah beres. Nanti kita akan print, bikin poster mungkin nanti kita akan nanti bersama dan kita tempel di kelas. Kenapa? Supaya menjadi nilai-nilai kebajikan kita yang nantinya menjadi budaya positif untuk kelas kita dan sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya melakukan aksi nyata pada modul 1.4, maka saya juga membuat umpan balik siswa sebagai bukti dari penerapan aksi nyata modul 1.4. Saya mengambil 4 sampel sebagai umpan balik siswa dalam penyusunan umpan balik pembuatan keyakinan kelas. Setelah saya melakukan aksi nyata pada modul 1.4, saya merefleksi kegiatan saya sendiri. Mulai dari peristiwanya, yang pertama, saya telah membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang kedua, keyakinan kelas telah disepakati bersama. Yang ketiga, keyakinan kelas telah terbentuk dan ditempel di kelas. Perasaan yang saya alami yaitu saya merasa senang karena dapat mengimplementasikan pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Pembelajaran yang saya dapat dari penerapan aksi nyata ini yaitu pembuatan keyakinan kelas merupakan salah satu upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Perasaan yang saya alami bahwa saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid sebelum memulai aktivitas belajar di setiap pergantian tahun ajaran baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan qudrat dan iradatnya saya telah menyelesaikan tugas aksi nyata ini dengan lancar. Terima kasih atas dukungan moral dari semua pihak. Salam Guru Penggerak Angkatan 11. Melesat mengudara.